Menurutmu, apakah dia sudah move on? Dia mengawasi, menunggu, berharap, tetapi dia tidak akan pernah hancur lebih dulu. Begitu kamu memahami alasannya, cara pandangmu tentang hubungan akan berubah selamanya. Yuk berikan komentar di bawah. Saya siap mendengarkan. Jika kamu juga siap untuk menerima kebenaran yang jujur dan tanpa filter. Jika kamu pernah merasakan sakitnya saat seorang wanita yang pernah mencintaimu tiba-tiba bersikap seolah-olah kamu tidak ada, video ini bisa jadi penting untukmu. Hari ini, saya ingin membagikan 5 kebenaran yang mungkin menyakitkan tentang mengapa dia hanya menonton, tetapi tidak pernah mengulurkan tangan. Jika kamu siap untuk mendengar setiap kebenaran itu, teruslah menonton. Pada akhirnya, kamu akan melihat wanita, daya tarik, dan harga dirimu sendiri dengan cara yang berbeda. Pertama, dia mungkin kecanduan menonton. Dia tidak bisa berhenti memperhatikanmu. Dia memikirkanmu, tetapi tidak mengulurkan tangan. Bukan karena dia tidak merindukanmu atau sudah melupakanmu, tapi karena dia terjebak dalam sensasi mengamati tanpa memberitahu kamu. Dia mengintip dari jauh, menelusuri gambar-gambarmu, memeriksa cerita-ceritamu, dan mengingat kembali kenangan indah kalian. Namun, dia tidak akan hancur duluan. Kenapa? Karena wanita sering beroperasi dengan cara yang berbeda. Ketika seorang pria merindukan seseorang, biasanya dia akan berusaha mengulurkan tangan. Dia akan mencoba memperbaiki keadaan. Tapi seorang wanita, dia akan menunggu. Dia akan menyusun strategi. Dia akan mengujimu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak menonton karena ingin kamu kembali. Dia memperhatikan karena ingin memastikan bahwa dia masih ada di pikiranmu. Itulah inti psikologi wanita. Dia tidak ingin mengambil risiko ditolak atau terlihat lemah. Jika dia menghubungimu, mengaku merindukanmu, dia merasa akan kehilangan kekuatan. Itulah sebabnya dia memilih untuk menunggu. Alih-alih mengulurkan tangan, dia menonton dan membiarkan waktu berfungsi untuknya. Dia percaya, cepat atau lambat, kamu yang akan hancur. Dia berharap kamu memeriksa profilnya, menyukai postingannya, dan muncul di DM-nya. Itulah permainannya, dan banyak pria sering terjebak di dalamnya. Mereka menghabiskan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun berpikir, jika dia masih memperhatikan, mungkin dia masih peduli. Namun itu bukan cara kerja wanita. Seorang wanita tidak akan menghubungi pria yang masih dia sukai. Dia akan menghubungi pria yang dia takut kehilangan selamanya. Saat ini dia tidak merasa kehilanganmu. Dia masih berharap kamu kembali. Jadi dia diam-diam mengumpulkan informasi tentang kehidupanmu. Dia ingin tahu apakah kamu bahagia tanpanya atau sedang berkencan dengan orang lain. Dan saat dia melihat sesuatu yang tidak disukainya, dia akan bereaksi, tetapi tidak dengan mengulurkan tangan. Sebaliknya, dia akan mengunggah sesuatu yang dimaksudkan untuk menarik perhatianmu. Dia akan berpura-pura menjalani hidup terbaiknya. Namun, dia tidak akan menghubungimu karena saat itu juga, dia mengakui bahwa kamu memiliki kendali atas emosinya, dan wanita tidak suka kehilangan kekuasaan. Jika dia benar-benar menginginkanmu kembali, dia tidak akan hanya menonton. Pasti kamu sudah tahu. Dia akan menghubungimu, dia akan berusaha. Wanita tidak akan duduk diam untuk pria yang tidak bisa mereka tinggalkan. Jadi, jika dia hanya menonton, itu artinya dia menganggapmu sebagai pilihan, bukan prioritas. Ini adalah kebenaran yang perlu kamu pahami. Dan saat kamu berhenti memperhatikannya, saat kamu memutuskan hubungan sepenuhnya, saat itulah dia mulai panik. Tiba-tiba dia yang bertanya-tanya. Tiba-tiba dia terlalu banyak berpikir. Dan saat itulah perubahan sebenarnya terjadi. Ketidakhadiranmu akan mulai menghantuinya. Keheninganmu akan lebih keras daripada kata-kata apapun. Karena kini untuk pertama kalinya dia tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Dia tidak tahu apakah kamu sudah move on, dan itu membuatnya gila. Kedua, dia lebih takut kehilangan kendali daripada kehilanganmu. Dia tidak merindukanmu, dia merindukan kendali atas situasi. Dia tidak duduk di sana menangisi apa yang hilang, tetapi bertanya-tanya apakah dia masih bisa memikatmu secara emosional. Jika dia benar-benar takut kehilanganmu, dia tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Namun, ini lebih tentang kekuasaan.
Seorang wanita meninggalkan seorang pria bukan karena dia tidak bahagia, tetapi karena dia merasa kehilangan kendali atas hubungan. Dia akan mengujimu berulang kali. Jika kamu gagal dalam ujian tersebut, jika kamu menyerah di bawah tekanan, dia akan mulai melepaskan. Banyak pria berpikir putus cinta terjadi secara tiba-tiba. Sebenarnya itu terjadi secara bertahap. Dan ketika dia pergi, dia sudah secara emosional mundur selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dia sedang menunggu alasan untuk membenarkan kepergiannya. Ketika dia menemukannya, dia pergi. Nah, inilah kesalahan yang umum dilakukan pria. Mereka berasumsi bahwa karena dia pergi, maka hubungan itu benar-benar berakhir. Mereka berpikir dia pasti sudah menemukan orang lain dan bahagia tanpa mereka. Namun wanita tidak selalu pergi karena ingin selesai selamanya. Mereka pergi untuk melihat apa yang akan kamu lakukan. Mereka ingin tahu apakah kamu akan menyerah, mulai mengejar, atau membuktikan bahwa dia adalah pusat duniamu. Saat itulah mereka tahu mereka telah membuat keputusan yang tepat. Karena saat dia melihatmu hancur, saat dia melihatmu menunggu, dia tahu dia memiliki kendali. Dan itulah alasan mengapa dia tidak akan mengulurkan tangan lebih dulu. Bagi dia, mengulurkan tangan berarti mengakui bahwa dia tidak lagi mengendalikan situasi. Wanita tidak takut kehilangan pria. Mereka takut kehilangan pria yang masih bisa mereka manipulasi. Pikirkan tentang ini. Jika seorang wanita benar-benar menghargai seorang pria, dia akan melakukan apapun untuk mempertahankannya. Dia akan berkomunikasi dan berkompromi. Namun jika dia hanya menonton dari pinggir lapangan, itu karena dia masih yakin bahwa dirinya memiliki keuntungan. Dia pikir kamu sedang menunggu. Dia pikir kamu sedang memeriksa media sosialnya. Dia pikir kamu sedang bertanya-tanya tentangnya. Selama dia percaya akan hal itu, dia tidak punya alasan untuk kembali. Karena dalam pikirannya, dia masih memiliki tempat di kepalamu. Dia hanya akan mulai panik ketika keyakinannya hancur. Ketika dia menyadari bahwa dia tidak lagi bisa mengendalikanmu, dia akan kehilangan akal sehatnya. Itulah sebabnya dia akan menguji kemampuannya sebelum mengulurkan tangan. Dia akan mengunggah sesuatu yang dirancang untuk menarik perhatianmu. Gambar dengan pria lain, status yang mengisyaratkan kerinduan, atau lirik lagu yang jelas tentang masa lalu kalian. Dan dia akan menunggu, melihat apakah kamu bereaksi. Jika kamu melakukannya, dia menang. Jika tidak, saat itulah kepanikan dimulai, karena sekarang dia tidak yakin. Ketiga, siapa yang kurang peduli, dialah pemenangnya. Ketika kamu mulai tidak terlalu peduli dibandingkan dia, kamu menang. Ini adalah hukum tarik-menarik yang sering tidak dipahami banyak pria. Wanita tidak mudah tertipu oleh kisah cinta. Mereka terikat pada ketidakpastian, pada misteri, pada perasaan tidak mengetahui posisi mereka denganmu. Saat pertama kali seorang wanita mengenalmu, jika dia tahu kamu sedang menunggunya dan merasa tidak ada tantangan lagi, dia akan kehilangan minat. Mungkin dia masih menyukaimu, tetapi dia tidak akan mengejarmu. Karena dalam pikirannya, dia sudah memilikimu. Wanita tidak mengejar apa yang sudah menjadi miliknya. Mereka mengejar apa yang mereka takut kehilangan. Mereka akan terobsesi dengan pria yang tidak dapat sepenuhnya mereka miliki. Dia akan kehilangan tidur karena pria yang tidak dapat ditebak. Dia akan jatuh cinta pada pria yang membuatnya merasa bisa kehilangan pria itu kapan saja. Namun jika dia tahu kamu sedang menunggu, jika dia tahu kamu masih sayang padanya, dia akan merasa santai. Dia membiarkan kamu melakukan semua pekerjaan. Dia menikmati perhatian tanpa perlu memberikan imbalan. Dan disinilah banyak pria menghancurkan nilai mereka sendiri. Alih-alih bertahan, mereka mengejar. Alih-alih mengendalikan emosinya, mereka justru menunjukkan diri secara berlebihan. Dan saat seorang wanita melihat kamu sebagai orang yang mudah ditebak, semuanya berakhir. Mengapa wanita tertarik pada ketidakpastian? Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa wanita sering kembali kepada pria beracun? Itu karena satu alasan sederhana. Pria itu tidak pernah membiarkannya merasa nyaman. Dia tidak pernah tahu sepenuhnya di mana posisinya. Suatu hari dia penuh perhatian, keesokan harinya dia menjauh. Sehari dia membuatnya merasa istimewa, keesokan harinya dia menjauh. Dan meskipun banyak pria menganggap ini kejam atau manipulatif, sebenarnya inilah yang diinginkan wanita. Mereka tidak menginginkan pria yang selalu mengikuti semua keinginan mereka. Mereka tidak menginginkan pria yang selalu ada, selalu tersedia, selalu mudah. Mereka menginginkan sensasi kejar-kejaran.
Mereka ingin merasakan perlu mendapatkan perhatianmu. Jika kamu memberikan perhatianmu terlalu bebas, jika kamu membuat dirimu terlalu mudah didekati, kamu langsung membunuh daya tariknya. Masalahnya, banyak pria dikondisikan untuk mempercayai kebalikannya. Masyarakat mengajarkan, jadilah pria yang baik, jadilah dirimu sendiri, tunjukkan padanya bahwa kamu peduli. Dan ketika kamu melakukan semua itu, dia pergi. Kenapa? Karena dia tahu dia memilikimu. Dia tidak punya alasan untuk dikejar, tidak ada misteri untuk dipecahkan, tidak ada tantangan untuk dimenangkan. Itulah mengapa hal paling menarik yang bisa dilakukan pria adalah benar-benar terlepas dari hasilnya. Untuk tidak pernah lebih peduli daripada dia, untuk membuatnya mempertanyakan posisinya denganmu. Itulah yang membuatnya tetap tertarik. Bagaimana kamu menghancurkan nilai dirimu tanpa menyadarinya? Setiap kali kamu mengirim pesan ganda, kamu menurunkan nilai dirimu. Setiap kali kamu mencoba menjelaskan dirimu, kamu menjadi lebih lemah. Setiap kali kamu mencari penutupan, kamu memberinya kekuatan. Karena dalam pikirannya, dia berpikir, jika dia masih peduli sebesar ini, aku bisa mendapatkannya kembali kapanpun aku mau. Jika dia yakin bisa memilikimu kapanpun dia mau, dia tidak akan pernah menginginkanmu lagi. Wanita tidak menghormati pria yang mengejar. Mereka menghormati pria yang menjauh. Mereka menghormati pria yang tidak mengemis. Mereka menghormati pria yang terlalu fokus pada kehidupan mereka sendiri untuk peduli apakah dia akan kembali atau tidak. Dan ketika kamu menjadi pria itu, dia akan merasakan perubahan itu. Tiba-tiba, dialah yang mengejarmu. Bagaimana cara membalikkan dinamika kekuasaan? Sekarang juga. Dia berharap kamu lebih peduli daripada dia. Dia berharap kamu memperhatikan ceritanya. Dia berharap kamu bertanya-tanya tentangnya. Dia berharap kamu menghubunginya lebih dulu. Dan ketika kamu tidak melakukannya, saat itulah pikirannya mulai berputar. Dia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah aku salah menilai dia? Apakah dia sudah move on? Apakah dia pernah menjadi milikku sejak awal? Dan saat pikiran-pikiran itu muncul, dia akan merasakan sesuatu yang sudah lama tidak dirasakannya. Keraguan. Keraguan itulah yang membuat wanita kembali. Karena sekarang, untuk pertama kalinya, dialah yang tidak yakin. Dialah yang merasa tak berdaya. Dan saat itulah dia mulai mengejar. Saat itulah dia mulai mengulurkan tangan. Saat itulah dia menyadari bahwa kamu bukanlah pria seperti yang lain. Kamu tidak putus asa. Kamu tidak lemah. Kamu tidak mudah dikendalikan. Dan tiba-tiba dia menginginkanmu lebih dari sebelumnya. Perubahan pola pikir yang paling nyata adalah ketika kamu akhirnya mengerti bahwa orang yang kurang peduli selalu menang. Kamu tidak akan pernah melihat wanita dengan cara yang sama lagi. Kamu tidak akan pernah mengejar lagi. Kamu tidak akan pernah mengemis perhatian lagi. Kamu tidak akan pernah duduk-duduk bertanya-tanya, apakah dia memikirkanmu lagi, karena kamu akan tahu kebenarannya. Saat kamu membuat seorang wanita merasa telah memenangkanmu sepenuhnya, dia kehilangan minat. Saat kamu membuatnya mengejarmu, dia jatuh lebih dalam. Saat kamu menjadi pria yang terlalu fokus pada misimu untuk peduli dengan permainannya, dia mulai mendambakanmu. Begitulah caramu menang. Begitulah cara mengambil kembali kendali. Begitulah cara membuatnya menyesal telah meninggalkanmu. Keempat, ketidakhadiranmu lebih kuat daripada kata-katamu. Diam adalah bentuk kekuatan yang paling nyata. Dia memaksanya untuk duduk dengan pikirannya sendiri, dengan penyesalannya, dan dengan kesadaran bahwa dia tidak lagi bisa menghubungimu. Seorang wanita akan mengharapkanmu bereaksi. Dia akan mengharapkanmu memperjuangkannya. Dia akan mengharapkanmu membuktikan bahwa kamu masih peduli. Dan ketika kamu tidak melakukannya, seluruh realitasnya runtuh. Kebanyakan pria terjebak dalam kata-kata. Mereka berpikir jika bisa menjelaskan diri mereka, jika bisa membuatnya mengerti, maka dia akan kembali. Mereka berpikir jika mengirim satu pesan lagi, jika mengingatkannya pada masa-masa indah, dia akan menyadari apa yang telah dia lewatkan. Tapi bukan begitu cara kerja wanita. Kata-kata tidak berarti apa-apa ketika emosi tidak ada. Kamu bisa mengatakan semua hal yang tepat. Kamu bisa menulis pesan yang paling menyentuh hati. Kamu bisa mencurahkan isi hatimu dalam pengakuan yang jujur, dan itu tetap tidak akan mengembalikannya. Karena wanita tidak merasa menyesal ketika kamu memberi mereka jawaban. Mereka merasa menyesal ketika kamu memberi mereka ketidakpastian.
Dan satu-satunya cara untuk menciptakan ketidakpastian dalam pikiran wanita adalah dengan menghilang. Kamu harus menjadi misteri. Kamu harus menjadi pertanyaan yang tak terjawab, karena saat itulah pikirannya mulai bekerja melawannya. Saat itulah dia mulai bertanya-tanya, mengapa kamu tidak menghubunginya? Saat itulah dia mulai memikirkan semua hal yang bisa dia lakukan secara berbeda. Saat itulah dia mulai mengingat caramu memandangnya, caramu memeluknya, caramu membuatnya merasa seolah dialah satu-satunya perempuan di dunia. Tetapi semua itu tidak terjadi jika kamu masih ada dalam hidupnya. Dia harus merasakan kehilangan untuk menyesalinya. Dia harus merasa tidak lagi punya pilihan untuk menghubungimu, karena itulah satu-satunya cara seorang wanita menyadari kesalahannya. Dia masih percaya kamu ada. Dia percaya dia bisa memilikimu kapanpun dia mau. Dia percaya bahwa berapapun waktu berlalu, kamu tetap akan menjadi pilihan. Tetapi ketika kamu diam, ketika kamu tidak memberinya apapun, ketika kamu benar-benar menjauh dari realitanya, dia mulai mempertanyakan segalanya. Dia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia salah menilaimu? Dia mulai bertanya-tanya apakah kamu pernah benar-benar membutuhkannya. Dia mulai membandingkanmu dengan setiap pria yang datang setelahmu. Dan ketika pikiran-pikiran itu mulai muncul, dia mulai mengalami sesuatu yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Keraguan. Keraguan itu akan menggerogotinya. Dia akan memutar skenario di kepalanya. Dia akan melihat-lihat foto lama. Dia akan mencari petunjuk di pesan-pesan lama. Mencoba mencari tahu mengapa kamu bisa melanjutkan hidup tanpanya. Dan perasaan itu jauh lebih kuat daripada kata-kata apapun yang bisa kamu ucapkan. Karena sekarang dia mengalami apa yang tak pernah dia duga. Diabaikan. Wanita terbiasa dikejar pria. Mereka terbiasa pria menyerah di bawah tekanan. Mereka terbiasa pria menyerah saat pertama kali menjauh. Namun ketika dia melihatmu tidak melakukan apa-apa, ketika dia menyadari kamu telah benar-benar menghilang, dia merasakan sesuatu yang mengguncangnya hingga ke lubuk hatinya. Dia merasa tak berdaya, dan saat itulah penyesalan yang sesungguhnya dimulai. Bukan saat kamu mengirim pesan, bukan saat kamu menjelaskan sisi dirimu, bukan saat kamu mencoba bersikap dewasa, tetapi saat kamu sama sekali tidak melakukan apapun. Saat itulah dia mulai berpikir, apakah aku salah? Saat itulah dia mulai memeriksa ponselnya berharap melihat namamu. Saat itulah dia mulai lebih sering menonton storymu, melihat-lihat fotomu larut malam, bertanya-tanya apakah kamu bersama orang lain. Tetapi dia tak akan pernah memberitahumu itu. Dia tak akan pernah mengakui penyesalannya, karena itu berarti menyerahkan kekuasaan. Jadi, dia akan mengunggah sesuatu untuk menarik perhatianmu. Dia akan bersikap seolah-olah dia lebih bahagia dari sebelumnya.